Halo Surabaya, ya apa kabar Rera? Senang sekali saya Deli Aldiano kembali menyapa Anda dalam program Halo Surabaya, program dialog yang menghadirkan langsung para pengambil kebijakan untuk menjawab persoalan kota yang kita cintai ini, yaitu kota Surabaya. Nah, pemirsa, di tengah pesatnya pembangunan kota Surabaya masih ada pekerjaan rumah yang memang eh, tidak bisa kita abaikan. Masih ada warga yang tinggal di rumah tidak layak huni, bahkan nyaris roboh. Di sisi lain, saat hujan deras turun, beberapa kawasan di wilayah Surabaya masih rutin terendam banjir. DPRD Kota Surabaya kini menyoroti dua persoalan klasik secara serius, yaitu percepatan renovasi rumah tidak layak huni atau rutilahu, dan juga penguatan sistem pengendalian banjir. Lalu pertanyaannya, seberapa efektifkah langkah yang sudah berjalan? Apakah anggaran yang digelontorkan benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan? Dan bagaimana nanti pengawasannya? Sudah bersama kami untuk membahas ini semua Pak Eri Irawan, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Pak Eri, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Pak Eri, mengenai rumah tidak layak huni terlebih dahulu kita bahas ya Pak ya. Ini sebenarnya berapa jumlah rutilahu atau rumah tidak layak huni ini tadi yang sudah ditangani tahun ini dan berapa yang masih dalam antrian? Ya, program Rutilau ini kan sebenarnya program yang berkelanjutan dari tahun ke tahun ada. Nah, berdasarkan hasil pemetaan ini ada masih sekitar 6.000 rumah tidak layak huni di Surabaya. Dan ini sudah terurai dari setahun lalu 8.000, cuma tahun lalu sudah tuntas sekitar 2.000. Nah, tahun ini kita tambah menjadi 2.400 yang khusus dari APBD Kota Surabaya. Nah, selain itu ada dari lembaga filantropi, ada dari CSR dunia usaha maupun BUMN, swasta. Nah, itu total insya Allah tahun ini ditargetkan 3.000 rumah tidak layak huni diperbaiki. Sehingga berkurang menjadi 3.000 unit dan tahun depan akan dituntaskan dari yang 6.000 antrian ini, tahun depan semuanya sudah tuntas. Tentu meskipun di dalam perjalanannya nanti ada tambahan-tambahan, misalnya ada bencana, kemudian ada rumah yang roboh segala macam, itu tentu menjadi tambahan yang akan terus diperhatikan. Oke, baik. Pak Eri, sebenarnya dari percepatan program Rutilahu sendiri atau rumah tidak layak huni ini, adakah kendala terbesar di dalam percepatan program yang satu ini? Secara umum sebenarnya tidak ada ya, cuma kalau dari sisi APBD pemerintah kota ini kan harus untuk rumah yang status tanahnya jelas. Nah, jadi bukan di tanah miliknya negara, bukan di tanah miliknya BUMN, ada juga bukan di tanah misalnya kontrak dan segala macam. Nah, ini yang kemudian harus dipetakan dengan detail. Nah, bagi warga-warga yang status tanahnya belum jelas, ini juga harus diperhatikan. Tidak boleh kemudian atas dan nama birokrasi, administrasi begitu, kemudian warga yang status tanahnya tidak jelas tapi butuh bantuan perbaikan rumah tidak layak huni ini kemudian tidak diperhatikan. Nah, maka itu ada solusi-solusi dari lembaga filantropi, dari badan zakat, dan segala macam yang bisa masuk di segmen itu. Baik, Pak Eri, ini kan mengenai rumah tidak layak huni akan mendapatkan bantuan. Nah, mengenai bantuan sendiri, apakah ada mekanisme pengawasan agar bantuannya nanti tepat sasaran begitu? Ya, jadi kalau di internal DPRD ada proses pengawasan, kita 2 bulan sekali itu akan memantau proses perbaikan rutilahu ini. Dari target tahun ini 2.400 yang dari APBD Kota Surabaya ini kita review per 2 bulan sekali. Nah, kemarin Januari sudah kita review untuk persiapan berita acara pekerjaan itu, kemudian nanti kontrak insya Allah akhir Februari ini, nanti bulan Maret akan kita review lagi sejauh mana tahapan yang pertama ini dikerjakan. Kita harap semuanya sesuai dengan track, nanti sampai akhir tahun November begitu sudah selesai 2.400 unit. Menurut data yang sudah dikumpulkan oleh Komisi C DPRD Kota Surabaya sendiri dari kawasan wilayah Surabaya, ini Surabaya Utara, Surabaya Pusat, Selatan maupun Timur dan juga Barat, eh, apakah sudah cukup merata atau bagaimana nih Pak? Ya, ini bukan soal merata juga, tapi kita memastikan berdasarkan skala prioritas. Karena ada juga misalnya kelurahan yang mayoriti itu wilayah perumahan menengah ke atas, yang tentu tidak butuh intervensi perbaikan rumah tidak layak huni. Jadi ini berdasarkan skala prioritas, berdasarkan urgensinya, misalnya itu pun juga tidak dipukul rata per RW. Jadi misalnya di satu kelurahan ada 5 RW begitu yang butuh bantuan, rutilahu, tidak kemudian per RW ini dibagi rata berapa unit begitu, tapi berdasarkan skala prioritas. Bisa jadi di RW yang pertama ini jumlah rumah yang rusak lebih banyak daripada di RW yang kedua. Jadi ini berdasarkan skala prioritas dan sudah ada indikatornya. Oh, ini lebih butuh urgensinya seperti apa berdasarkan tingkat kerusakan atap, kemudian struktur bangunan dan segala macam yang sudah dipetakan bersama-sama dinas.
Oke, baik. Pak Heri, saya sebenarnya penasaran ini mengenai bantuan ini kan tentunya saja ada yang namanya anggaran. Nah, apakah anggaran Rutilahu tahun ini mengalami peningkatan atau justru stagnan dengan tahun sebelumnya? Otomatis mengalami peningkatan ya, karena dari kemarin 2060 unit, sekarang menjadi 2.400, kita anggarkan tahun ini 84 miliar. Nah, itu pun mekanismenya semakin kita dorong untuk dikerjakan kelompok masyarakat. Jadi proses perbaikannya ini dikerjakan oleh kelompok teknis perbaikan rumah, disingkat KTPR. Nah, ini yang mengerjakan siapa? Ya warga di situ sendiri. Jadi misalnya Rutilahu ini dikerjakan di Kelurahan Menur Pumbungan, maka yang mengerjakan kelompok teknis perbaikan rumahnya adalah warga Menur Pumbungan sendiri. Sehingga ekonomi bergerak di situ. Nah, ya mandornya, ya tukangnya, ya kelompoknya semuanya bergerak di situ. Dan yang juga menarik adalah sejak 2021 kita bersama Pemkot itu menerapkan pembelian material bangunannya itu harus di toko bangunan sekitar situ. Nah, di kelurahan itu juga. Jadi tidak boleh misalnya alasan grosir dan segala macam di toko bangunan yang skala besar yang kemudian bisa memberi diskon yang lebih optimal begitu misalnya. Tapi kita manfaatkan semua di daerah sekitar situ. Tentu dengan harga kewajaran yang sudah ditentukan, ada juga audit BPK dan segala macam yang ini sesuai dengan administrasi keuangan negara. Oke, baik. Pak Heri, sebenarnya saya penasaran juga nih, ini kan mengenai bantuan rumah tidak layak huni, yaitu dibantukan kepada orang masyarakat khususnya ya, masyarakat Kota Surabaya yang ternyata rumahnya tidak layak huni itu tadi. Nah, apakah sejauh ini ada ketemuan dari Komisi C DPRD Kota Surabaya sendiri itu tidak tepat sasaran begitu? Secara umum tepat sasaran semua karena kan ini before afternya kelihatan semua. Oke. Nah, yang kita justru dorong adalah ada temuan-temuan beberapa itu alur birokrasinya terlalu panjang, terutama pada rumah-rumah yang terkena bencana. Nah, ini contoh ada case sekitar bulan November tahun yang lalu di Kecamatan Mulyorejo, itu kebetulan saya turun sendiri, ada rumah warga yang terkena bencana. Nah, tetapi dia tidak dalam posisi keluarga miskin. Ya keluarga rentan miskin lah, sebenarnya juga bukan keluarga kaya begitu. Nah, dia begitu rumahnya kena bencana, ambruk waktu itu Mas, ambruk semuanya total. Itu otomatis kan dia yang menjadi keluarga miskin begitu. Nah, ini proses administrasi pengajuan menjadi keluarga miskin ini kan rentangnya terlalu lama gitu. Sehingga dia harus ngekos itu kan tambah biaya kan kos ini. Nah, ngekos tambah biaya, ngekos 2 bulan sampai akhirnya rumahnya baru dikerjakan. Sehingga total dia ngekos 3 bulan. Nah, ini yang kita ingin ke depan yang khusus untuk yang terkena bencana ini bisa lebih simpel. Karena orang yang misalnya sebelumnya tidak termasuk pendapatannya misalnya 6 juta kan tidak termasuk kategori miskin kalau di Surabaya. Nah, tapi begitu rumahnya roboh blek itu kan sudah nggak bisa, ya dia nggak ada tabungan untuk membangun lagi yang tentu butuh puluhan juta. Nah, ini yang kemudian butuh penyederhanaan birokrasi. Baik, Pak Heri, mungkin kita akan membahas di segmen selanjutnya karena akan membahas mengenai evaluasi kualitas pembangunan dan juga bagaimana DPRD Kota Surabaya sendiri memastikan tidak ada praktik titipan atau data yang tidak valid. Ya. Baiklah, kalau begitu pemirsa masih bersama kami tetap di Halo Surabaya. Tapi gini Mas, menariknya kan ini memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan tidak mungkin kan seperti itu. Dan posisi PDIP berkata tidak seperti itu ya. Dalam konteks misalnya wacana-wacana soal pemakzulan Gibran ini. Kan banyak beberapa pakar tata negara mengatakan bahwa menurunkan Gibran di tengah jalan itu tidak mudah. Tapi secara konstitusi juga dimungkinkan, katakan seperti itu, ketika memang ada alas hukum atau prasyarat yang memenuhi. Kan kalau nggak salah Pak Marbun kalau nggak salah sempat bicara juga merespon itu kan, silakan monggo usulan para penawan itu dikaji. Nah dikaji itu konteksnya seperti apa saya juga nggak tahu tuh positioning PDIP. Saya dengar dari teman-teman di MPR juga mengkaji usulan-usulan itu. Kan? Ya silakan mengkaji saja. Tapi sikap PDI dan tentunya tradisi PDI yang dibiasakan di dalam sistem mekanisme kepartian kita di dalam memaknai demokrasi Indonesia ke depan itu kan tidak mudah. Ini mentradisikan proses berpikir yang demokratis lewat pemilu dengan pilar partai politik dan penyelenggara lewat KPU
ini kan tidak mudah. Maka pada saat berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pileg, pilpres, pilkada kemarin, kita sangat kritis dan cukup keras untuk bicara apakah bentuk tradisi demokrasi yang semacam ini dengan berbagai keterlibatan aparat untuk mendulang elektoral ini adalah sesuatu yang akan kita jadikan sebagai suatu pola dan metode kita berdemokrasi. Kan rusak-rusakan gitu. Gitu. Maksud saya, PDI kok nggak pakai waktu 2014 dan 2019, ya kan? Ada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh Aryo Bimo waktu pileg dengan wilayah konstituen saya, mungkin aja saya, tapi partai tidak menggunakan cara itu. Dan dari perolehan suara, PDI ya cuma naik dari angka 18 ke 19% itu. Pak Jokowi menang juga hanya 54% di periode awal, kemudian periode kedua juga cuma 55, itu. Tidak ada sesuatu hal yang terlalu berlebihan dari hasil suara, karena memang instrumen kekuasaan waktu itu memang tidak melakukan berbagai penyimpangan yang tersistematik, masif dan terstruktur gitu loh. Saya kira Bu Mega sebagai ketua umum partai yang the ruling partai cukup mentradisikan bagaimana demokrasi pada saat tidak hanya kita menghimbau pada saat situasi kita dari kekuasaan, pada saat di dalam kekuasaan pun itu juga bisa dirasakan oleh Pak Prabowo sebagai mitra kita berkontestasi. Sejauh mana sih keterlibatan aparat pada saat pileg dan pilpres pada waktu 2014 dan 2019. Tapi kader solid ikut arahannya Bu Mega. Tidak ada yang cece-belece tadi. Kalau sudah Ibu, kita solid. Bersihkan lebih dulu, seperti yang dilakukan di Hong Kong. Nah, untuk membersihkannya itu harus dibuat satu lembaga yang tidak terkontaminasi, tidak terpolusi dan tidak terpengaruh. Dibuatlah KPK itu. Iya, pada saat itu. Semangatnya seperti itu, tapi kemudian pada kenyataannya seiring berjalannya waktu begitu ya, kok sekarang kok kayaknya anteng-anteng aja ya. Nah, ada beberapa hal yang tidak dijalankan. Waktu itu kan saya yang membawa rancangan undang-undang KPK itu ke Istana Merdeka. Saya bersama Menteri Kehakimannya waktu itu namanya Marsilam Simanjuntak, lalu Burton de Speville, dia itu Scotland Yard komisaris Scotland Yard yang menjadi ketua ICAC Hong Kong, yang mendirikan tahun 73 itu Hong Kong sama seperti Indonesia. Banyak korupsi, hukumnya masih tidak tegak, lalu masyarakat kepercayaannya sangat rendah, sehingga harus dibuat satu lembaga yang sangat kuat. Nah, waktu itu ICAC Hong Kong itu yang pertama kali dilakukan selama 5 tahun itu adalah membersihkan kepolisiannya. Sampai kepala polisinya dikejar sampai ke Amerika Selatan. Lalu juga orang-orang yang terlibat itu takut sekali sama KPK ini karena dia tidak pandang bulu, tidak mau dipengaruhi, diintervensi. Tapi kenapa di Indonesia kita tidak bisa seperti itu? Nah, Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Halo Surabaya. Masih bersama kami juga Bapak Eri Irawan, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Sebelumnya, di segmen sebelumnya tadi kami sudah membahas soal percepatan Rutilahu. Nah, sekarang kita ingin masuk pada aspek evaluasi dan juga pengawasannya. Pak Eri, setelah renovasi sudah dilakukan ini, apakah ada evaluasi terkait kualitas pembangunan dan bagaimana DPRD ini memastikan tidak ada praktik titipan atau data yang tidak valid dalam proses pengajuan bantuan? Ya, kita memastikan pelibatan aparat penegak hukum ya di dalam proses pengawalan Rutilahu ini, termasuk juga kita mencermati hasil audit BPK, dan bila mana ada temuan-temuan yang tidak pas begitu pasti akan kita minta ke Pemkot untuk memperbaiki, termasuk teman-teman inspektorat. Nah, ini yang tentu juga kita mendorong dalam proses pengerjaan ini, teman-teman inspektorat juga turun untuk mengecek apakah memang ini sesuai dengan spek yang sudah ditentukan. Karena di situ sudah ada
standar satuan harganya yang sangat rinci dan jelas gitu. Nah, kita juga ingin mendorong agar semuanya tepat sasaran. Jangan kemudian karena ini dekat dengan misalnya para perangkat kampung begitu, atau kemudian dekat dengan kenal dengan seseorang begitu, bisa didahulukan. Padahal dia misalnya skala urgensinya perbaikannya masih lebih penting yang lain, misalnya yang kelompok rumah yang lain. Nah, ini kemudian verifikasi dari dinas harus benar-benar cermat dan kita mendorong semuanya transparan. Baik, lalu bagaimana dengan praktik titipan atau data yang tidak valid itu tadi? Apakah nanti akan DPRD tetap membantu mengawasinya dari awal sampai dengan terwujud renovasinya? Ya, tentu kan teman-teman di Komisi C ini kan di masing-masing daerah pemilihannya dia juga rutin turun di wilayah masing-masing dan menerima pengaduan juga dari RT, dari RW, kemudian dari masyarakat. Nah, bila ada teman-teman seperti itu pasti kita tindak lanjuti dan kita mendorong dinas agar semuanya taat aturan karena di situ sudah ada standarnya dari 2.400 itu kan sudah ada urutan-urutannya, Mas. Oh, ini urgen, ini belum, sehingga bisa pada tahap yang kedua. Kan dibagi beberapa gelombang ini. Tahap pertama awal tahun ini nanti dikerjakan lagi setelah bulan April, kemudian setelah lagi bulan September. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau misalnya dia secara ilmiah begitu, oh ini rumah ini masih bisa dikerjakan nanti bulan September, ya harus bulan September. Kita yang urgent misalnya sudah sangat mau roboh begitu, ya udah harus dikerjakan tahap pertama ini. Oke, baik. Pak Heri, ini sempat tadi Bapak Heri singgungkan kalau misalkan rumah roboh ini salah satunya adalah faktor karena cuaca. Ya. Nah, ini karena Surabaya dan juga sekitarnya ini cuacanya sedang ekstrim ya Pak ya. Nah, takutnya ini adanya rumah yang roboh dan juga tentunya karena genangan banjir. Nah, mengenai banjir sendiri yang terjadi di kota Surabaya, titik genangan mana aja nih Pak Heri yang ternyata masih menjadi perhatian utama dari DPRD Kota Surabaya? Ya, masih ada beberapa titik memang yang perlu kita perhatikan ya, misalnya di daerah Ketintang, kemudian di daerah Rungkut, di daerah Tenggilis, Mejoyo itu ada beberapa spot yang masih cukup parah, termasuk misalnya di daerah Sukolilo itu di daerah dekatnya wilayah Medokan Semampir, kampus AWS itu juga perlu perhatian yang termasuk di belakangnya di daerah Semolowaru yang ini sudah kita petakan detail, ternyata kita masih ada PR sekitar 150 titik genangan, Mas, di Surabaya ini. Nah, kita juga mengapresiasi karena dari tahun ke tahun ini kan titik genangan kan terus menurun. Nah, meskipun memang ada hal-hal yang belum beres. Nah, hal yang belum beres ini apa? Ini terjadi karena sistem drainasenya belum tuntas. Jadi misalkan kita ini ada 30 sistem drainase di Surabaya ini. Sistem drainase Sememi, jalur perbatasan, dan segala macam itu yang ini bila tidak beres pasti masih ada genangan. Nah, ini yang kemudian perlu kita dorong agar dipercepat, tentu dengan kekuatan anggaran yang kita miliki ini kita efisienkan dan kita efektifkan. Termasuk yang paling penting adalah bagaimana mengintegrasikan antara sistem drainase di permukiman, di perumahan warga, di permukiman warga dengan sistem drainase perkotaan, termasuk ke saluran primernya, ke sungai besarnya. Yang ini kadang-kadang masih belum terkoneksi secara optimal. Ini banyak case di perkampungan itu ada salurannya, tapi kemudian untuk mengalirkan ke saluran tersier dan primernya ke sungai yang agak besar maupun sungai besar itu masih terkendala. Maka perlu ada crossing, kemudian perlu ada koneksi yang lebih kuat. Termasuk ada beberapa daerah yang secara elevasi itu perlu tambahan kapasitas rumah pompa maupun rumah pompa baru. Nah, ini yang termasuk yang tahun ini dikerjakan, ada salah satunya rumah pompa di wilayah Nginden Janggungan yang ini akan membereskan banjir di beberapa kelurahan di sekitar situ di wilayah Sukolilo yang selama ini selalu terkena banjir yang cukup lama surutnya kalau di daerah situ. Dan alhamdulillah nanti bulan April ini ada pembangunan rumah pompa di wilayah itu. Oke. Baik, Pak Heri, sebenarnya saya penasaran kalau misalnya dari Komisi C DPRD Kota Surabaya sendiri, data yang sudah terhimpun ya, berapa persentasikah secara optimalnya untuk drainase dan juga rumah pompa yang ada di Surabaya? Ini masing-masing sistem drainase beda, Mas. Jadi sistem drainase misalnya di daerah A, daerah B semuanya beda-beda. Beda-beda ya? Beda-beda, dan ini butuh detail perencanaan yang sangat teknis begitu di masing-masing daerah karena memang penyebab banjirnya beda-beda. Tapi yang paling penting juga perlu disampaikan bahwa kita sebenarnya sudah bukan pada tahapan menuju zero banjir sebenarnya. Di kota-kota di dunia ini tidak ada yang kemudian declare dia menuju zero banjir, nggak ada, atau sudah zero banjir, nggak ada, karena kita ini kan berhadapan dengan perubahan iklim ya, jadi cuaca ekstrim, curah hujan yang tidak menentu dan sangat tinggi. Nah, ini yang kemudian butuh upaya-upaya adaptasi. Maka yang dilakukan adalah adaptif terhadap banjir, bukan zero banjir. Kita harus
memangkas 3 aspek utama ini, soal lama genangan, kemudian luas genangan dan tinggi genangan. Nah, ini kalau kita pangkas, misalnya sudah surut dalam 30 menit, sudah surut dalam 1 jam, ini perlu kita dorong terus untuk kita jaga dan kita efektifkan lagi. Jadi kita tidak bisa bilang akan zero banjir, tidak mungkin, karena bahkan kota-kota dunia sekelas Tokyo, Singapura aja banjir gitu. Nah, ini bukan alasan, tetapi kita secara realita memang berhadapan dengan perubahan iklim, kemudian kita berhadapan dengan catchment area yang sudah sangat berkurang di kota Surabaya ini. Karena hampir semua wilayah ini kan diinvasi oleh manusia untuk perumahan, untuk permukiman, untuk kawasan komersial. Jadi sudah perlu banyak terobosan nantinya terutama untuk membangun catchment area. Oke, Mas Heri, sebenarnya saya penasaran juga nih ya kalau mengenai wilayah banjir di Surabaya, kan ada beberapa wilayah yang langganan banjir gitu. Adakah rencana yang sudah disusun oleh Komisi C DPRD Kota Surabaya untuk wilayah-wilayah khususnya di Kota Surabaya yang langganan banjir ini sudah dibuatkan rencana agar tidak atau bahkan terkurangi banjirnya? Sudah, jadi kita sudah beberapa fokus, itu sudah ada misalnya di daerah Sukolilo yang tadi saya sebutkan, kemudian Tenggilis dan Wonocolo di Surabaya Selatan, kemudian ada di Surabaya Timur di daerah Rungkut Gunung Anyar. Itu sudah ada detail sebenarnya, termasuk sistem perencanaan sistem drainasenya. Masuk misalnya Simo Hilir yang kemarin banjir cukup tinggi. Nah, itu sudah ada, begitu dicek ternyata sistem drainasenya belum sepenuhnya tuntas. Nah, ini yang dikerjakan. Tetapi yang juga sangat penting dan menjadi concern di Komisi C adalah bagaimana kita mengendalikan banjir ini dengan pendekatan berbasis alam. Nah, selama ini kan kita hampir semua, meskipun tidak 100% begitu ya, mayoritas anggaran itu tersedot untuk pembangunan sistem drainase, pembangunan berbasis beton. Nah, yang pembangunan berbasis alam ini yang masih kita melihat masih kurang. Apa itu? Pemulihan fungsi sungai. Jadi sungai-sungai harus dipulihkan sesuai fungsi awalnya, ukuran awalnya. Termasuk yang sekarang dikerjakan pemerintah kota di Sungai Kalianak yang sudah memasuki tahap kedua. Yang dulu sungainya puluhan meter, sekarang sangat menyempit menjadi 2 meter, ada yang 1,5 begitu. Termasuk kemudian saluran-saluran yang selama ini belum pernah dinormalisasi secara rutin. Itu cukup banyak dan kita mendorong untuk itu. Kemudian penambahan tangkapan-tangkapan air, kolam tampung air, kolam retensi, kemudian bosem, terus biopori di perkampungan ini harus kita perbanyak. Karena ini bagian dari upaya secara hidrologi begitu, air jangan sampai kemudian begitu turun langsung mengalir ke saluran. Nah, karena seberapapun kuat kita membangun saluran, ini tidak akan cukup mampu menahan debit air yang karena cuaca ekstrim ini semakin besar. Gitu. Maka harus dipanen dulu lah dalam tanda kutip, itu ditahan dulu air dengan kolam-kolam tampung tadi. Nah, ini yang kita dorong agar semua aset-aset Pemkot yang layak, yang idle begitu tidak produktif, segera diubah menjadi busem, menjadi daerah-daerah tangkapan air yang bisa membantu pengendalian banjir. Baiklah, kalau begitu pembahasan kita memang semakin menarik ya, apalagi mengenai soal banjir ini. Tapi sebenarnya saya juga penasaran program jangka panjang pengendalian banjir. Mungkin kita akan bahas Pak Heri di segmen selanjutnya ya. Tetap bersama kami di Halo Surabaya, kami akan segera kembali. Dana APBD-nya masih tergantung pada transfer pusat. Ya kan? Untuk daerah kayak gini akan kita berikan peringatan karena kamu belum mampu berdiri di atas kakinya sendiri dalam memperoleh pendapatan daerah. Mungkin dinas-dinasnya kompetensinya belum sepenuhnya ada di daerah. Silakan juga mengusulkan atau minimal usulan itu dengan sistem. Tapi kan tetap kalau kayak gitu Mas, meskipun itu kasuistik, tapi kan tetap membuka ruang perluasan kekuasaan pusat dan daerah di daerah kan seperti Sentralisasi itu. yang ditakutin Jatuhnya kan lagi. sentralisasi lagi jatuhnya nanti. ya karena gini loh, ini diskusi ya, bisa salah. Maksudnya pemekaran ini juga harus kita berikan peringatan untuk tidak latah. Karena pertimbangannya kadang hanya sangat politis, sangat administratif. Tapi soal ekonomi kemampuan daerah itu tidak dibicarakan. Ini hanya keinginan, mungkin hanya konspirasi partai politik, ingin membuat DPRD-nya
Padahal pemekaran itu sebenarnya keinginan kita untuk mendekatkan pelayanan publik lewat yang namanya birokrasi yang ada, atau bagaimana pengelolaan aset daerah menjadi resources yang produktif sehingga pendapatan daerah itu meningkat. Iya. Karena agak ngeri juga Mas. Satu, secara administratif itu berarti menambah kewenangan pusat. Terus itu kan mengingkari prinsip desentralisasi otonomi daerah. Otonomi daerah. Itu satu. Kedua, secara politik itu berbahaya Mas. Buat PDIP juga kan. Maka saya ingin itu harus jadi pembicaraan dari tidak hanya di tingkat DPR, tapi justru rapat dengar pendapat umum dengan berbagai masukan para ahli ini harus bisa menyepakati. Intinya kita tetap memperkuat otonomi daerah dengan desentralisasi. Kita tidak mau resentralisasi, apalagi mengarah pada otoritarisme. Ini yang kenapa kita mendukung Pak Prabowo sebagai partai yang disampaikan oleh Ibu Mega dan fraksi. Kita mendukung secara strategis, mitra strategis. Mitra strategis. Bersihkan lebih dulu seperti yang dilakukan di Hong Kong. Nah, untuk membersihkannya itu harus dibuat satu lembaga yang tidak terkontaminasi, tidak terpolusi dan tidak terpengaruh. Dibuatlah KPK itu. Iya, pada saat itu. Semangatnya seperti itu, tapi kemudian pada kenyataannya seiring berjalannya waktu begitu ya. Kok sekarang kayaknya anteng-anteng aja ya. Nah, ada beberapa hal yang tidak dijalankan. Waktu itu kan saya yang membawa rancangan undang-undang KPK itu ke Istana Merdeka. Saya bersama Menteri Kehakimannya waktu itu namanya Marsilam Simanjuntak, lalu Bertendesbevel, dia itu Scotland Yard komisaris Scotland Yard yang menjadi ketua ICAC Hong Kong, yang mendirikan tahun 73 itu Hong Kong sama seperti Indonesia. Banyak korupsi, hukumnya masih tidak tegak, lalu masyarakat kepercayaannya sangat rendah, sehingga harus dibuat satu lembaga yang sangat kuat. Nah, waktu itu ICAC Hong Kong itu yang pertama kali dilakukan selama 5 tahun itu adalah membersihkan kepolisiannya. Sampai kepala polisinya dikejar sampai ke Amerika Selatan. Lalu juga orang-orang yang terlibat itu takut sekali sama KPK ini karena dia tidak pandang bulu, tidak mau dipengaruhi, intervensi. Tapi kenapa di Indonesia kita tidak bisa seperti itu? Nah, Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Halo Surabaya. Masih bersama kami juga Pak Eri Irawan, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya. Pak Eri, kita masuk sekarang ke segmen ketiga yaitu isu pengendalian banjir. Ini titik genangan mana saja kalau boleh tahu yang saat ini masih menjadi perhatian utama DPRD? Terutama pada daerah-daerah yang berdampak langsung ke permukiman, ya, ini benar-benar kita perhatikan. Itu sudah kita petakan sebenarnya, dan solusinya tadi ada soal bagaimana koneksi antara sistem drainase perkotaan dan lingkungan, kemudian kita harus menambah daerah-daerah resapan air, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana melakukan pemulihan fungsi sungai dan saluran, termasuk dari dampak sampah. Nah, kalau kita cek di rumah pompa itu, Mas, itu setiap hari hampir 1 ton sampai 2 ton sampah yang mengalir ke rumah-rumah pompa. Nah, ini yang kemudian tentu menjadi perhatian bagi kita, ternyata masih banyak sampah yang masuk ke saluran. Nah, maka sebenarnya pengendalian banjir ini kita juga berbicara soal pengelolaan sampah yang modern, yang baik, kemudian pemilahan berbasis sumber sehingga sampah semakin terkurangi potensinya untuk masuk ke saluran. Oke, Pak Eri, sebenarnya mengenai program ini tentu ada yang namanya sebuah anggaran. Nah, seberapa besar anggaran pengendalian banjir dialokasikan untuk tahun ini dari Komisi C DPRD Kota Surabaya? Ya, tahun ini dialokasikan sekitar 1 triliun untuk pengendalian banjir, baik itu untuk pembangunan sistem drainase, rumah pompa, kemudian peningkatan kapasitas rumah pompa yang sudah existing, termasuk juga untuk pembangunan pengendalian banjir berbasis alam. Yang tadi saya sebutkan soal penambah busem, kemudian melakukan pemulihan fungsi saluran dan fungsi sungai ini yang ketika kita lakukan secara optimal, insya Allah bisa mengurangi dampak banjir ini secara cukup signifikan. Jadi kalau
semakin rutin gitu sungai-sungai itu dinormalisasi, pasti bisa tampungan kapasitas airnya lebih besar dan ini bisa memperkuat pengendalian banjir. Termasuk kerjanya kita dorong agar bukan hanya pas musim hujan, jadi nanti setelah ini musim kemarau, pemulihan fungsi sungai terus dilakukan. Oke, tadi sempat disinggung oleh Pak Eri sendiri ya kalau akan dibangun bozem baru ini sebenarnya ada rencana untuk pembangunan bozem baru di wilayah Surabaya mana Pak? Ini ada beberapa titik yang sedang dikaji juga, cuma sudah ada kajiannya juga. Nanti kita lihat bagaimana ini soal efektivitasnya. Yang sekarang bahkan kita mendorong bukan hanya pembangunan bozem baru, bozem yang lama pun harus direvitalisasi juga. Nah, termasuk dinormalisasi sehingga ini bisa memperkuat tampungan air yang berguna untuk pengendalian banjir di wilayah sekitarnya. Karena kita melihat ada 1-2 bozem kemarin kita diskusi dengan teman-teman dinas itu yang sekarang bahkan fungsi sebagainya bozem itu sudah sangat berkurang karena di situ sudah banyak tumbuhan, kemudian ada sampah juga. Nah, ini yang harus terus kita perhatikan. Jadi jangan hanya membangun bozem baru tapi juga yang lama-lama ini kita optimalkan fungsinya. Oke, Pak Eri, dari proyek-proyek infrastruktur banjir tadi yang sudah disebutkan tentunya ada perlu yang namanya pengawasan nih ya Pak. Ini bagaimana DPRD Kota Surabaya melakukan pengawasannya nanti Pak? Ya, kita sama dengan yang model pengawasan untuk Rutilahu, kita akan melakukan koordinasi dengan dinas ini yang secara formal 2 bulan sekali untuk mengecek progres pengendalian banjir. Termasuk pas musim kemarau pun akan kita kawal. Nah, karena di musim kemarau ini semuanya pemulihan fungsi sungai, pemulihan fungsi saluran ini harus tetap berjalan. Sehingga tidak ketika pas hujan baru bingung begitu. Nah, salah satu problemnya soal pemulihan fungsi sungai ini adalah keterbatasan alat. Nah, ternyata alat-alat yang sudah kita miliki yang sekitar 10 tahun lalu itu masih sangat prima, 15 tahun lalu sangat prima, sekarang sudah mulai berkurang kekuatannya gitu kira-kira. Jadi ini yang ke depan harus dengan pemeliharaan yang efektif tanpa harus pengadaan alat-alat baru. Ini bisa terus dioptimalkan untuk mengendalikan banjir yang ada di Surabaya ini. Oke, Pak Eri, apakah ada evaluasi terhadap kawasan yang masih terdampak banjir meskipun proyek sudah dijalankan? Salah satunya soal ketidaktepatan dalam mengoneksikan ini antar jaringan drainase. Ini yang kita temui di beberapa daerah, termasuk adalah tidak tepatnya pekerjaannya. Jadi ada beberapa pekerjaan itu yang molor ketika musim hujan, dia yang seharusnya sudah selesai masih molor sehingga ini berdampak kompleks terhadap bukan hanya di wilayah situ semuanya karena dia harus menutup saluran seperti yang kapan hari Wali Kota Eri Cahyadi itu sidak dan sudah kita cek juga itu seharusnya sudah selesai pada beberapa waktu sebelumnya tapi sampai musim penghujan masih berjalan. Nah, dia untuk kebutuhan pembangunan itu kan dia harus menutup saluran air sehingga saluran air itu mampet dan banjir di mana-mana di sekitarnya. Itu kemarin kita putuskan untuk mendorong dinas melakukan blacklist terhadap kontraktor tersebut. Di blacklist kontraktornya ya Pak ya. Oke, saya penasaran juga ini apakah ada program jangka panjang yang sudah diusulkan juga sama DPRD Kota Surabaya Pak? Ya, kita sedang menuntaskan rancangan peraturan daerah pengendalian banjir yang insya Allah akan selesai dalam 1-2 bulan ini. Nah, di dalamnya ada master plan untuk sistem drainase yang akan berlaku sampai puluhan tahun ke depan. Dan sudah yang perbaruan dari master plan yang sudah ada sekitar beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi kita perbarui berdasarkan asumsi curah hujan yang terbaru, kemudian perubahan iklim, kemudian situasi tata ruang yang sudah sedemikian kompleks di Surabaya ini yang kita perbarui semua. Nah, kita harapkan ke depan bisa semakin baik. Karena kalau kita mengaca juga Mas dari beberapa kota kabupaten lain, ini Surabaya ini relatif cukup berhasil menangani banjir meskipun tanpa memungkiri fakta masih ada beberapa titik yang genangannya cukup parah. Tetapi dari sisi penurunan jumlah titik itu kita sudah signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Oke, baik Pak Eri, mungkin terakhir ini ada yang mau disampaikan kepada masyarakat khususnya karena hari ini kita ada 2 isu yang sedang kita bahas ya, yaitu renovasi rumah tidak layak huni dan juga penanganan banjir. Monggo Pak Eri, silakan. Yang terkait rumah tidak layak huni ini adalah bagian dari upaya pemerintah kota dan DPRD Surabaya untuk membuat pembangunan di Surabaya ini bersifat inklusif. Yang artinya dirasakan oleh semua pihak. Di tengah kemajuan kota, derap kemajuan kita sebagai kota metropolitan dengan ekonomi terbesar kedua di Indonesia dan terbesar ke-6 di Asia Tenggara, pemerintah kota dan DPRD tidak kemudian mengesampingkan warga yang mungkin masih berada di belakang di dalam derap kemajuan itu, termasuk warga keluarga miskin yang
rumahnya butuh perbaikan sehingga menjadi rumah yang lebih layak huni. Dengan rumah tidak layak huni ini perbaikannya tentu kita berharap ada peningkatan kesejahteraan sosial, ada peningkatan derajat kesehatannya karena rumahnya menjadi lebih bagus, sanitasinya lebih bagus, dan kita berharap secara jangka panjang ini akan berdampak pada kesejahteraan sosial ekonomi di Surabaya. Yang terkait soal pengendalian banjir tadi kita berharap pemerintah kota untuk menyeimbangkan antara pembangunan berbasis beton dan pembangunan berbasis alam. Untuk penambahan busem, penambahan tangkapan air, kemudian pemulihan fungsi sungai dan saluran ini menjadi sangat penting, termasuk mengintegrasikan pengendalian banjir dengan pengelolaan sampah di Surabaya yang seharusnya berbasis sumber, jadi tidak kemudian semua sampah dibawa ke TPA dan ada bocornya di saluran-saluran air. Oke, baik Pak Eri, terima kasih banyak atas waktunya dialog kita hari ini. Memang Terima kasih. ada beberapa hal penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama mengenai percepatan Rutilahu ini bukanlah sekedar angka, namun juga memastikan bahwa masyarakat Kota Surabaya khususnya bisa mendapatkan tempat tinggal yang aman dan juga layak, serta pengendalian banjir ini bukan sekedar proyek fisik, namun juga komitmen jangka panjang yang membutuhkan pengawasan ketat dan juga perencanaan berkelanjutan. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih, Mas. Pak Eri Irawan, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya atas waktunya. Saya Deli Aldiono dan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.